ball to pick out Marcelino Ferdinand, who centers it for Romani. Oh, sangat baik. Shooting langsung dan gol! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Makanya kan bilang di awal Jepang itu ketipannya kan. Mainnya serius, Jerman aja dibanting kok. Di kandangnya kan itu waktu Piala Dunia belum Spanyol pun kalah kan itu. Visinya beda jauh. Jepang visinya udah juara dunia, kita visinya baru masuk Piala Dunia. Duh, selamat malam Kedanawa. Masih capek aja ya. Capek Jepang. Dibantu 6-0 capek. Apa kabar Kedanawa? Kita baru saja pulang dari nonton bareng ya semalam ya. Jadi baru bisa sempat tapping hari ini. Dan suasananya masih Berduka. berduka nggak sih? Kalau berduka nggak sih. Tapi kok gemes sih gitu ya. 6-0 nggak balas ya kan. Kita habis dibantai lah ya kan sama Jepang dengan skor telak 6-0. Cuman gitu pun ya. Artinya aku sih secara pribadi ngucapin terima kasih sama Jepang. Membuat kita nggak jumawa lagi. Kita harus ternyata segini memang banyak Kemampuannya ya. kemampuan. Banyak PR ternyata gitu. Tapi bisa ku bantah nanti tuh Bang. Apanya? Kayak mana? Nggak segitu kemampuan kita sebenarnya kan itu. Bisa jadi sengaja Bang Patrick kan untuk nyimpan kekuatan sesungguhnya kan itu. Loh, kalau aku sih, kalau aku sih maksudnya begini, nggak seperti itu gitu. Artinya, ya Jepang tetap Jepang ya. Iya. Gue kalau nengok semalam, gue enak banget ini. Main di mana dicekin satu-satu rupanya, Mbak. Aduh, nggak ada yang main. Tapi aku ada alasan-alasan kenapa bisa 6-0 itu Bang. Kenapa? Yang pertama ya karena udah lolos itu kan. Udah lolos, ada lagi yang perlu nggak mati-matian lagi lah mainnya kan. Bisa jadi ya. Udah lolos, nggak perlu lagi nggak gitu serius lah. Walaupun kan ada poin pipa yang harus direbut kan. Udah gitu kan untuk menghindari akumulasi juga kan itu kan mainnya nggak kasar, nggak ada yang kena kartu. Nggak ada lah. Nggak ada. Remi gitu. Nggak ada yang kena kartu. Nggak ada ya. Baru menghindari cedera. Kan? Banyak juga. Kan pemain bukan pemain cadangan lah ya. Nggak pemain apa lah ya. Nggak line apa. Yang seperti biasa yang diturunkan kan. Ya, Ada Beckham. Kevin Dix. Misilgers. Baru Jakob, Jance, Jance. Satu lagi Emil, Dan James. Enggak lah. Emil, Dan James. Dan Dan James. James kan ngisi posisi Kevin Perdo. Emil kan Pais harusnya bisa main. Iya, cuman karena Emil waktu lawan Cina bagus kan mainnya, kayaknya diturunkan lagi kan itu. Masuk akal sih ya, karena begini ya. Manusia itu kan punya batas di mana puncaknya itu kan. Iya. Mungkin ya puncaknya itu waktu Cina kan. Itu juga. Itu yang waktu ngelawan Cina itu kan yang kita sempat bilang sama K dan CKL juga kan. Nggak bisa tidur lah. Jadi mau kalau tadi posisinya lawan Jepang ini laga yang menentukan, akan berbeda. mungkin berbeda. Pasti nggak semudah itu Jepang kan itu. Ini karena kita udah lolos round 4 ya udahlah main aman aja. Sama ya. Nanti nggak ada yang cedera, nggak ada yang kena kartu kan itu. Kamu ingat gak kejadian yang agak minggir ya, kejadian yang U23 di Piala Asia semalam? Puncaknya itu kan ketika kita mengalahkan Korea. Iya. Mengalahkan Korea dengan pelatih Korea. Iya. Itu kan puncaknya. Habis itu kan terus turun ya. Sampai kemudian playoff di Prancis atau di mana itu ya? Iyalah yang untuk ke Olimpiade kan. Olimpiade. Itu kan kita juga nggak berhasil karena Berhasil. klimaksnya itu udah di saat ngelawan Korea. Seperti itu ya maksudnya. Bisa jadi kayak gitu Bang ya.
Dan kita akui juga Jepang kan. Iya, makanya kan bilang di awal Jepang itu tetap Jepang ya kan. Mainnya serius. Jerman aja dibanting kok. Di kandangnya kan itu waktu Piala Dunia belum Spanyol pun kalah kan itu. Visinya beda jauh. Jepang visinya udah juara dunia, kita visinya baru masuk Piala Dunia. Nah, tapi itulah tadi alasanku yang terakhir itulah. Patrick menyembunyikan kekuatannya sesungguhnya biar seolah-olah dilihat lawan-lawan yang di round 4 sepele mereka kan itu, baru kita keluarkan yang sebenarnya kan itu. Bukan round 4 ya. Round 4 Piala Telu, undangan Piala Telu. Iya, kita ini undangan Piala Telu Undangan Piala Telu ya kan. dikepung negara Arab kan, negara Timur Tengah. Ya makanya kita undangan Piala Telu ini. Iya. Jarang-jarang Piala Telu di apa ada undangan dari Asia Tenggara. Apalagi catatanmu aja. Kalau hasil pertandingan nggak usah lah. Iyalah, udahlah. Artinya kan Kita fokus ke round 4 lah, udah selesai itu kan. fokus ke round 4. tinggal Yang aku kena khawatir lagi. begini ya, yang aku khawatir dropnya itu, adrenalin itu kan. Ketika udah sampai hasil itu kan adrenalin turun ya. Sama kayak kita di Uber-Uber hantu dulu ya kan. Iya. Takut hantu itu kan lari kencang. ya kan. Begitu dapat kampung, lega. Jalan pun kecapean kan. Padahal hantunya nggak ada gitu. Catatan yang lain Jam. Inilah Bang, jadi kan udah 6 ya yang lolos ya. Nampang, Jepang, Korsel, Yordania, Australia, Iran, Uzbekistan, Iran. Berarti kan jatah Asia 8 setengah lah ya. 8,5. Nah, jadi di round 5 ini ada 2 lagi lah kan. Di round 4 ya. Round 4 2, Nah, ada 2. baru 1 playoff. Baru playoff. Kalau playoff itu udahlah capek lagi kita bahasnya karena masih Pancong kali. lawan federasi lain lagi kan itu kan. Common Ball itu Jadi, Afrika. tiket inilah kan di round 4 ini yang diperebutkan. Nah, problemnya AFC walaupun belum resmi ya, udah bilang Arab Saudi sama Qatar rumah. Jadi kita ini pembagian pot kita di pot 3 karena ranking kita 116 kan. Pot 3 sama Oman. Karena Palestina tersingkir walaupun katanya Palestina dicurangi. Curangi. Pipa nggak pengen nih. Sama Oman. Di pot 1 udah jelas Qatar, Arab Saudi. Pot 2 Uni Emirat sama Irak. Kalau memang karena ini drawing ya, kemungkinan kita bisa ketemu Arab Saudi lagi. Tapi kayaknya kayaknya agak jauh lah ketemu Arab Saudi. Kurasa kita ketemu Irak. Irak udah pasti dari pot 1 kan. Dari pot 2-nya enggak lah, dari pot 1 Qatar. Kotor itu. Nah, karena kalau sama Arab Saudi kita kan di penyisian udah di round 3 kan udah satu grup kan. Kayaknya nggak mungkin ketemu lagi kan. Jadi kayaknya Qatar. Baru dari pot 2 rasaku Irak. Yang di round kedua ngalahkan kita 2 kali. Iya. Di Basrah sama di GBK. Jadi rasaku kita satu grup lah sama Qatar dan Irak. Itu kekuatan yang besar. Ya, Jadi kau pikir Qatar itu besar kekuatannya? Enggak, Fulusnya aja besar. itulah anak emas FIFA. Ya, Fulusnya. Makanya kan pasti main mata lagi nih gini ya kan. Yang penting bawa meja fulus gitu kan. Kayak aja usia 17 5 kali jadi tuan rumah kan. Berarti kan memang anak emas FIFA lah betul-betul. Ditambah lagi sultan-sultannya banyak yang duduk di AFC kan. Mana lah mau kita lawan itu? Berat sih. Ya banyak-banyak berdoa lah. Satu banyak-banyak berdoa, yang kedua ya Satyam Eva Jayati, kebenaran yang akan menang kan. Sok yakin. Orang berdoa, nah menang, dia nggak berdoanya fulus ya, dia selesai. Jadi drawingnya 17 Juli ya. 17 Juli, berarti tinggal sebulan lagi ya. Drawing sebulan lagi, main
8 Oktober sampai 14 Oktober. 2 pertandingan. 8-11. 2 pertandingan. Iya. Kabarnya Irak pun sudah protes sama AFC. Itulah Irak udah protes. Tinggal kita lah kayak mana sikap. Tengok nih, kita pun diem aja nih, nggak ada yang Nunggulah Pak Erick Thohir. mudah-mudahan lah ya ada jalan keluar. Karena nggak aneh aja kan, Qatar sudah host di Piala Dunia 2024 ya, 2022. Iya. Kemudian menjadi host di Piala Dunia U17 selama 5 kali. 5 kali. Gendeng itu 5 kali di bookingnya. Nggak dikasih kesempatan negara lain kan untuk berkembang. Apa lah ini ya kan? Yang pemainnya di Asia itu Qatar sama Arab Saudi. Apa? Jadi sebenarnya kalau dari apa kita penonton bola ya, sebenarnya Jordan sama Uzbekistan ini nggak masuk hitungan FIFA. Cuman di round 3 orang itu pula yang dapat kan itu. Ya karena kekuatannya nggak terbendung, bos. Memang enak orang itu main. Jadi diusahakan lah Pak ini Qatar sama Qatar sama Arab Saudi diusahakan untuk dapat kan itu. Semoga lah kita bisa mencontoh Uzbek dan Jordan kan. Kekuatan yang bisa melawan itu semua. Karena kalau dari segi politik ya nggak ada perwakilan kita di AFC Kemudian kan, ya, untuk ngelobing-lobby itu. kita kan nggak terlalu kesulitan ya kalau melawan grup Negara-negara Timur Tengah. kecuali Irak lah. Tapi kan beda ya, Irak yang kita kalah di round 2 dengan kekuatan kita hari ini kan jauh ya. Kita belum punya nama-nama besar. Nah, sekarang kan udah punya, aku pikir ya berlepas dari faktor non teknis ya, kita cukup siap sebenarnya ngelawan mereka. Nanti datang lagi wasit botak si Alkap itu, mampus awak. Ya, cuma begini ja, ini kan masih belum resmi. Iya. Ya kita aja juga lah keadaan-keadaan CKR-nya rebu AFC ya kan. Iya. Jangan IG-nya ya. Biasa IG itu ya. Entah IG, entah Twitter pokoknya apanya aja kita serang aja bisa-bisa. Minta di tempat netral ya. Tempat netral. Nah, kita pun gak usah lah minta-minta jadi tuan rumah. Kami maunya netral aja udah. Kalau gentleman ya kan. Mau main di Jepang, di Cina, di mana kan itu. Masa kalau sama anak selayangnya kan. Iya. Berantem sama anak pancur batu mainnya di Setiabudi ya kan. Ini kok mainnya di kandang ya kan. Terus apa lagi ya perkembangan? Berbenah lah bang. Berbenah ya. Iya. Apalah. Gimana ya. Kayak semalam itu kan memang salah. Makanya sampai kena banting gitu. Misil Girls. Biasanya kan Rizky Ridho. Misil Girls. Tak cocok urasa main 3 back kan itu. Dia biasa 4 back. Dia biasa 4 back. Tapi Jepang ya. Di tahun 45 itu yang Mesir Belanda dari Indonesia itu Jepang aja. Tapi jangan kalau di tahun 60-an kena banting orang itu sama kita 7. Ya lah terakhir 81 lagi tahun. Ada 81 ya, menang kita 2-0. 81 44 tahun kita sudah nggak pernah menang dengan Tahun 72 kita pernah menang. tapi 45 yang usir Belanda dari Indonesia itu Jepang. 42 ya kan. Baru Belanda balik lagi dibonceng nikah ya. Itu pelajaran sejarah itu di SDB. Di Asian Games kita juga pernah menang 5-3 kan sebenarnya kita punya catatan sejarah yang bagus lah. Sejarah ya. Tapi kan terus setelah itu kan Jepang berbenah ya. Iya. Panjang. Karena buat apa itu karton Tsubasa orang itu bang. Kita malah Ronaldinho. Ronaldinho bukan. Ronaldoati. Oh Ronaldoati. Orang itu kapten Tsubasa sampai Piala Dunia kan. Sekarang itu aku nonton juga itu serial berapa 12 episode Aoshi. Jadi harus belajar dari situ juga gitu. Tapi memang gini Cak. Dulu kalau kita di sekolah kan ada guru-guru itu ngomong, guru abang ya pernah ngomong, orang Jepang 20 orang dimasukin ke ruangan, begitu keluar
Yang keluar itu Mitsubishi, Toyota, Suzuki gitu. Yamaha, Honda ya kan. Orang Indonesia 20 orang dimasukin ke ruangan, dikunci, yang keluar benyo-benyo semua, yang keluar tinggal jenazah perang ya. Nggak keluar apa-apa. Itulah nunggulah drawing kan. Nunggu drawing. Kalau potensinya kayak kita ketemu Katra Merah. Agenda timnas yang dalam waktu dekat apa? Belum lah bang, kosong ini. AFF? Nggak ada. 23 bulan berapa? AFF. Ya. Cak browsing dulu. Lupa aku ya. Kan nggak jauh lagi tuh. Piala Dunia tahun depan kan? 2017. Iya. Iya 2025 kayak. Oh yang putri. Oh yang putri, yang putra, yang itu. Oh Juli juga, tapi Juli. U23. Iya, maksudnya yang 23. Berarti bulan depan banyak lagi agenda kan? Iya. Pertarungan Gerald Panenbak. Iyalah, jadi kan banyak juga pemain-pemain kita yang nggak punya klub saat ini. Nganggur semua. Nganggur. Sentati nama kan nggak ada klub. Tom Haye. Hapner dijual. Makanya. Kita doakan mereka cepat dapat klub ya kan? Iya. Bursa transfer udah dibuka kan? Udah. Udah. 6-0. Untung kita ke round 4 ya kan? Iya, udah. Tapi ya lah, bagus juga lah biar menunjukkan kualitas kita tadi ya. Iya, artinya kan begitu sepak bola mau naik sedikit, ada aja ulah PSSI yang masukkan Dewan Kehormatan lah, yang apa ya. Iya, mengganggu konsentrasi rasa aku. Fokus ya kan. Udahlah, yang main bola gitu. Entah undang-undang makan. Undang-undang makan, trial. Jadi bapaknya diwawancara. Kecapean jadi pemain-pemain itu. Terlalu banyak agendanya. Bapaknya diwawancarai, bibinya diwawancarai, apa-apa. Ya udahlah. Jepang aja pemain yang ada diundang kaisarnya, perdana menterinya kan. Jangan diulangi lah ya. Jangan diulangi lah. Mudah-mudahan. Ini gini loh, fokus. Nggak semua hal itu harus dipolitiki. Ya, lain cerita kita udah juara. Juara boleh lah. Tapi kalau sekarang lagi berjuang udahlah. Segala sesuatu juga janganlah dipolitisasi. Gitu. Lain cerita kita udah masuk Piala Dunia. Nggak apa-apa. Atau juara Piala Dunia nggak apa. Apa banget kalau juara. Masih mau lolos belum selesai pertandingannya udah diundang sana, undang sini. Malah keberatan Rolex jadi ya. Kayak jadi nggak fokus orang itu kan, mikiri jam Rolex. Lawan Jepang pun nggak fokus. Lawan Jepang gara-gara Rolex ya. Jadi nggak fokus. Jadi mikiri jam Rolex orang kan yang harga 250 juta ya. Jadi mana si Babo? Lagi jalan-jalan dia Pak. Waktu toko kepala kalian berdua ya kan. Jepang bakalan balas budi. Kampret dan Jepang bakalan balas budi. Biawa. Rupanya enggak. Serius 90 menit. Tapi pemain-pemainnya memang luar biasa kan. Enggak, tapi aku jujur ya, kalau ditanya pribadi, ya harus begini gitu. Sehingga nggak ada yang main, kita kemudian terbuka. Oh ternyata logika sepak bola itu tidak seperti logika politik gitu. Beda. Kita semalam bilang Jepang bakalan balas budi, kita bakalan menang. Jadi gigi dia ya. Jepang pun pikir kalau kalah gue dari Indonesia, malu banget. jauh kali terpangkas Poin itu kan. Bisa turun dia, bisa keluar dia 20 besar kan itu. Wah nggak betul ini katanya kan itu. Ditambah lagi ya pemain-pemainnya lihat lah. Kayak Indo, pemain Liverpool, pemain Bayern Munchen pun ada, pemain FC Mainz, Real Sociedad Kubu kan itu. Blackburn Rovers, Reims, semua pemain-pemain yang levelnya udah apalah grade A plus lah udah. Jadi ini pelajaran sama kita juga. Ngomongin bola harus bola. Tidak akan ngomongin balas budi, balas ini. Yang ada kayak gigi. Apanya yang balas budi? Balas dendam rasanya ya.
Jangan yang gue tengok tadi malam bukan balas budi, balas dendam banyak Jepang yang gede. 2 pertandingan agregat 10-0. 4-0 di kandang, 6-0 di tandang ya. Coba lah. Luar biasa. Kalau balas budi paling nggak seri kan? Iya. Ini balas dendam karena pemain kita banyak yang keturunan Belanda. Iya. Oh, 4-2 mereka dihantam ya kan. Oh, ini keturunan Belanda gini gitu ya. Dihantam. Coba lah bayangin, main sama Cina aja kayak gitu deh. Iya. Berlepaslah dari hasil 6-0, pada akhirnya kita harus belajar banyak ya. Bagaimana? Pertama, untuk federasinya harus belajar bagaimana memanage sepak bola yang baik. Betul. Untuk pemain belajar bagaimana bermain di lapangan, ya kan? Iya. Jangan sampai sebentar main, sebentar ngonten, sebentar main, sebentar ngonten, ya kan? Fokus lah kan. Nanti bukan salam Garuda lagi, salam interaksi. Fokus. Fokus lah. Mudah-mudahan di round 4 nggak ada kendala karena lawan kita ya lawan masih ini ya, negara-negara teluk. Nggak boleh ngecilin juga ya. Nanti kita kan negara berkawan sama Irak, jadi kita pelan-pelan aja. Apa yang pelan-pelan? Si Gigi pelan-pelan. Iya, memang rasaku peluangnya tinggal di round 4 ini. Kalau udah masuk round 5 ya Berat lah. berat karena lawan kita dari benua Amerika, benua Afrika kan fisik orang itu lebih luar biasa, walaupun peringkat dunianya pun imbang ya sama kita kan, tapi dari fisik orang itu lebih bagus kan itu. Paling tidak hari ini semua kita paham begini nanti kalau main di Piala Dunia. Ya, Kalau nggak levelnya. berbenah, ini sama Jepang 6-0, sama Jerman berapa kosong, Wak? Bisa lah selusin. Tapi masih sempat nggak naturalisasi kita? Sempat sih. Sempat ya cari yang grade A plus tadi ya. Grade A plus. Siapa ya kan? Pokoknya adalah itu nanti dicari. Mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Tapi paling tidak, apa namanya? Ya itu pelajaran yang sangat berharga. Kadang-kadang kan orang belajar itu bukan dari hal yang menyenangkan ya. Iya. Kadang-kadang hal-hal yang menyakitkan itu juga bisa jadi bahan pelajaran. Yalah, perbanyak latihan lagi lah untuk pemain timnas. Ya. Tisi lagi. Visi lagi. Ya itu aja. Yalah. Lah, kita sudahi. Artinya begini, walaupun kalah sama Jepang yang begitu telak, tapi perjuangan belum berakhir. Belum. Masih ada asa ke Piala Dunia, ketemu sama timnas pusat kan itu. Ya, timnas pusat tuh malam ugal-ugalan. Juga lah 8-0 mantap. Kosong. Timnas cabangnya 6-0. Masih ada harapan ketemu di Masih ada harapan. Piala Dunia. Baiklah, ini aja lah ya. Ya, Oke. itu Bang informasinya. Oke, dan awak sekalian dengan sangat lemas sih, bukan lemas. Lemas Bang, mataku bengkak nih Bang karena nangis terus aku lihat Indonesia kalah. Tapi perjuangan belum berakhir, kita tunggu kepak sayap Garuda di round 4. Di round 4. Tetap stay tune bersama kita, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gitu juga dengan share-nya. Dan di share. Terima kasih. Kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Salam olahraga. Salam olahraga.